Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Semoga dalam kondisi sehat, tetap menjalankan protokol kesehatan yang ada di masa pandemi kali ini. Baik, kalian yang sudah naik ke kelas 12 ini harus lebih semangat lagi dalam belajar. Tidak ada kata malas, meskipun sekarang juga pembelajarannya jarak jauh atau PJJ. Tetap semangat, tetap tekun dalam belajar, dan ingat niat kalian untuk belajar harus tetap dipegang teguh. Oke, kali ini bersama Pak Arif akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan nanti ada dua, yaitu ada di hewan dan ada di tumbuhan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Apakah pertumbuhan itu? Apakah seperti yang ada di iklan-iklan di luaran sana? Tumbuh itu ke atas, tidak ke samping. Apakah benar seperti itu? Mari kita simak videonya berikut ini. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus tahu dulu konsep dari pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan? Jadi, pertumbuhan adalah proses pertambahan massa, ya, baik berat, volume ataupun panjang yang sifatnya irreversible atau tidak bisa kembali ke bentuk semula. Kemudian karena adanya pertambahan berat atau panjang atau volume, pertumbuhan bisa diukur, ya, mempunyai suatu pengukuran tertentu, ya. Sifatnya berarti kuantitatif. Kemudian karena pertumbuhan juga tadi sifatnya irreversible, maka setiap makhluk hidup yang sudah tumbuh tidak bisa kembali ke bentuk semula. Itu ya. Kemudian perbedaannya dengan perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Sifatnya reversible. Jadi perkembangan seseorang atau suatu kedewasaan seseorang atau makhluk hidup itu tidak bisa diukur dengan suatu satuan bilangan tertentu, ya. Contoh, ada manusia yang sudah berumur dewasa tapi sifatnya perkembangannya seperti anak-anak, ya, sifatnya. Bisa juga seperti itu atau kebalikannya. Perkembangan juga berkaitan dengan matangnya fungsi-fungsi organ tertentu, contohnya reproduksi, seperti itu, ya. Kemudian sifat dari perkembangan adalah kualitatif. Oke, kita tuliskan dulu konsep dasarnya. Pertumbuhan. Ya, pertumbuhan adalah proses pertambahan massa, bisa berat, bisa volume, bisa panjang, ya. Kemudian sifatnya irreversible, tidak bisa kembali ke bentuk semula. Kemudian yang ketiga, ya, bersifat kuantitatif atau bisa diukur, ya. Kemudian perkembangan. Perkembangan apa? Perkembangan bisa disebutkan sebagai proses menuju kedewasaan. Kemudian sifatnya berkebalikan dengan pertumbuhan, yaitu reversible. Kemudian dia tidak bisa diukur dengan satuan atau bilangan tertentu, ya. Jadi kualitatif, ya. Dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kenyataannya, pertumbuhan dan perkembangan itu selalu berjalan berdampingan, ya, tidak berjalan sendiri-sendiri. Misalkan pertumbuhan sendiri, perkembangan sendiri, tidak, tapi keduanya berdampingan. Oke, karena kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, maka kita harus tahu dulu awal dari pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang namanya proses perkecambahan. Apa itu proses perkecambahan? Kita simak video berikut ini.
kita bahas proses perkecambahan. Harus diingat, perkecambahan itu hanya terjadi pada tumbuhan spermatopita. Jadi kalau misalkan dia terbentuk dari spora, ya tidak terjadi perkecambahan ya, seperti tumbuhan tingkat tinggi ya. Kita tuliskan ya. Jadi perkecambahan adalah telah selesainya atau habisnya masa dormansi biji ya. Jadi biji sebelum berkecambah dia mengalami masa dormansi atau masa inaktif atau istirahat ya. Masa istirahat ini berarti biji tidak melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, masa dormansi biji menuju ke perkecambahan itu ditandai dengan masuknya air ke dalam biji, dinamakan imbibisi ya. Jadi berakhirnya masa dormansi biji itu dinamakan perkecambahan. Nah, perkecambahan ini disebabkan karena adanya imbibisi atau masuknya air ke dalam biji tersebut. Jadi dituliskan kalau ada biji ya, kemudian dia terkena air ya, misalkan ini terkena air, maka dia akan mengembang ya, berisi air. Nah, setelah terisi air nanti akan berkecambah. Gambarkan seperti ini. Nah, ya, muncul calon akar dan calon daun. Nah, ini imbibisi. Proses perkecambahan. Nah, oke, ingat ya. Jadi perkecambahan itu dimulai dari proses imbibisi, masuknya air ke dalam biji ya. Kemudian setelah perkecambahan selesai, apa yang akan terjadi? Kita simak video berikut ini. Bagaimana tentang video tadi? Ya. Jadi ada dua tipe perkecambahan, yaitu epigel dan hipogel. Sebelum masuk pembahasan lebih lanjut, kita harus tahu dulu struktur dari perkecambahan itu sendiri ya. Jadi kalau kecambah itu ada bagian-bagian tertentu ya. Sebelum masuk selanjutnya juga, tadi kan dijelaskan bahwa perkecambahan itu butuh energi. Gimana caranya? Jadi kita ulas lagi. Berikut ini ya. Tadi kecambah biji, kemudian terjadi imbibisi, masuknya air ke dalam biji, itu nanti akan memicu proses-proses yang ada di dalam biji itu. Imbibisi nanti akan memicu hormon giberelin untuk mengaktifkan enzim-enzim hidrolitik, enzim-enzim pemecahan bahan makanan. Apa saja enzimnya? Bisa jadi lipase, bisa jadi protease, atau juga ada namanya amilase. Lipase berarti memecah lemak yang ada di biji, di kotiledon. Kemudian protease berarti dia memecah protein, ada amilase, pemecah pati atau amilum sebagai sumber dari biji itu melakukan perkecambahan. Jadi setelah imbibisi maka dia bisa berkecambah ya. Berkecambah. Oke, paham ya di sini? Nah, kita bahas mengenai dua tipe perkecambahan. Setelah tadi melihat, kita jelaskan lebih rinci lagi. Kita bahas dulu berkenaan dengan perkecambahan epigel. Apa itu perkecambahan epigel? Jadi perkecambahan epigel adalah perkecambahan yang disebabkan
karena aktivitas hipokotil yang aktif membelah atau tumbuh sehingga menyebabkan kotiledon terangkat ke permukaan tanah. Kita ilustrasikan seperti ini. Epigeal. Kita gambarkan ada tanah di sini ya, tanah. Kita menanam biji, ya, biji. Kemudian biji ini mengalami perkecambahan, ya. Setelah berkecambah, ada aktivitas hipokotil. Ini namanya hipokotil yang aktif membelah dan tumbuh, menjadikan dia terangkat. Jadi terangkat, lama-lama terangkat gini sampai dengan seperti ini. Nah, ya, ini kotiledonnya terangkat. Nah, perkecambahan yang seperti ini dinamakan epigeal. Ya, jadi perkecambahan yang disebabkan karena aktivitas hipokotil yang sangat cepat menyebabkan kotiledon terangkat ke permukaan tanah. Contohnya apa? Contoh pada tanaman buncis atau kacang hijau ya, dan lain-lain. Oke, jadi perkecambahan yang disebabkan karena aktivitas hipokotil cepat menyebabkan kotiledon terangkat ke permukaan tanah. Ya, sekarang kita bahas mengenai perkecambahan hipogeal adalah tipe perkecambahan yang disebabkan karena aktivitas epikotil lebih cepat sehingga tidak menyebabkan kotiledon terangkat ya. Jadi kalau kita gambarkan sama ya, tanah, kemudian ada biji ditanam mengalami perkecambahan ya, terdapat plumula di sini ya. Kemudian dia ada bagian yang di atas ini, tadi kan ada bagian namanya hipokotil. Yang di atas namanya epikotil. Nah, bagian epikotil akan cepat tumbuh dibandingkan bagian yang lain, menyebabkan tanamannya seperti ini. Nah, ini epikotil. Ini plumula. Ya, plumula. Kemudian ini ada kotiledon. Tetap berada di bawah tanah. Oke, kita ringkas. Jadi biar sama. Contohnya, contohnya pada tanaman jagung atau pada tanaman, kalau ini buncis dan kacang hijau, kalau yang ini ada jagung dan kapri. Ya, kapri. Kemudian rinciannya, kalau di sini adalah aktivitas hipokotil cepat, kalau di sini aktivitas hipokotil yang lambat, yang cepat adalah epikotil. Kemudian kalau di sini kotiledon terangkat ke permukaan tanah, kalau di hipogeal kotiledon tetap berada di dalam tanah. Ya, sampai sini paham? Ada epigeal, ada hipogeal. Ya, diingat, epigeal adalah perkecambahan yang disebabkan karena aktivitas hipokotil yang cepat menyebabkan kotiledonnya terangkat ke permukaan tanah. Sementara
Hipogeal adalah perkecambahan yang disebabkan karena aktivitas epikotil lebih cepat sehingga kotiledonnya berada tetap di dalam tanah. Ya, jenis tumbuhannya pun berbeda, bisa diperhatikan ya. Jadi kalau nanti suatu saat di lingkungan kalian menemukan kok ini sepertinya kotiledonnya terangkat, berarti dia termasuk epigeal. Kalau dia berada tetap di dalam tanah, berarti dia hipogeal. Sampai di sini paham anak-anak? Ya, tentunya lebih mudah kan sekarang mempelajari tipe perkecambahan. Kita lanjutkan ke jenis pertumbuhan. Setelah kita mengetahui tipe-tipe perkecambahan, sekarang kita bahas mengenai macam pertumbuhan. Jadi, pertumbuhan itu dikategorikan menjadi dua. Yang pertama ada pertumbuhan primer, yang kedua ada pertumbuhan sekunder. Bedanya apa? Jadi pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang disebabkan oleh titik tumbuh primer, adanya di ujung batang, tunas pucuk, dan di ujung akar. Ya. Karena adanya penambahan jumlah sel atau pertumbuhan yang ada di pucuk tunas ya dan juga di akar, maka menyebabkan tumbuhan memanjang. Jadi pertumbuhan primer bisa disebut sebagai pertumbuhan memanjang. Sementara yang kedua adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan yang disebabkan oleh titik tumbuh sekunder, yaitu kambium. Masih ingatkah kalian di kelas 11 sudah membahas tentang bagian-bagian atau organ-organ dalam tumbuhan? Ada epidermis, ada jaringan korteks, ada xilem, ada flum, ada kambium. Nah, kambium inilah yang menyebabkan tumbuhan bisa melaksanakan pertumbuhan melebar atau membesar. Sekarang sudah paham kan slogan yang pada saat pembukaan tadi? Apakah benar slogan yang menyebutkan bahwa tumbuh itu ke atas, bukan ke samping? Sekarang sudah jelas bahwa pertumbuhan itu bisa memanjang atau meninggi ya, dan juga melebar ya. Jadi kedua kategori memanjang dan melebar itu termasuk pertumbuhan ya. Sekarang kita bahas lebih rinci lagi pertumbuhan primer. Adalah pertumbuhan yang disebabkan oleh titik tumbuh primer ya. Aktivitas titik tumbuh primer disebabkan oleh sel-sel meristematik. Sel-sel meristematik adalah sel-sel yang aktif membelah. Dia fungsinya cepat sekali untuk membelah. Adanya di ujung akar dan ujung batang. Terdapat di ujung akar dan ujung batang atau tunas. Kemudian menyebabkan pertumbuhan memanjang atau meninggi. Nah, inilah ciri-ciri dari pertumbuhan primer. Kemudian, perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah struktur dari akar. Ya, kita lihat titik tumbuh primer yang ada di akar. Di akar ada 3 bagian. Yang pertama yang paling bawah yang berdampingan langsung dengan tudung akar ada namanya zona meristematik atau zona pembelahan. Zona ini adalah zona di mana sel-sel meristematik aktif membelah, cepat sekali membelahnya. Ya. Kemudian zona yang kedua ada namanya zona elongasi atau zona pemanjangan, di mana sel-sel meristematik yang tadi sudah membelah akan mengalami pertambahan massa ukuran memanjang. Ya.
Kemudian setelah memanjang ada zona yang ketiga, namanya zona diferensiasi atau zona pengkhususan fungsi. Jadi sel-sel yang sudah mengalami zona pemanjangan nanti akan berubah bentuk menjadi fungsi atau jaringan atau bentuk yang lebih khusus lagi. Ya, ada yang nanti menjadi epidermis, jaringan korteks, ada yang jadi xilem, ada yang jadi phloem, gitu ya. Itu di zona diferensiasi. Nah, zona-zona inilah yang menjadikan tumbuhan bisa mengalami pertumbuhan memanjang. Contoh pada akar. Ya. Paham ya dari gambar tersebut? Oke, sekarang kita lanjut ke pertumbuhan sekunder. Apa itu pertumbuhan sekunder? Adalah pertumbuhan yang disebabkan karena titik tumbuh sekunder. Oke, aktivitas titik tumbuh sekunder. Di mana? Adanya di kambium. Oke. Ingat, tumbuhan yang mempunyai kambium adalah tumbuhan jenis dikotil atau dikotiledone. Sementara monokotil itu tidak memiliki kambium. Ingat ya. Kemudian yang kedua, terdapat di ujung akar dan ujung batang. Kalau ini ada di bagian dalam batang. Ya. Gambarnya gimana? Oke, kita gambarkan. Ingat lagi gambar struktur batang dipotong secara melintang ya. Di sini karena dia dikotil maka pembuluh atau berkas pengangkutannya teratur. Yang di dalam namanya xilem, yang di luar namanya phloem. Dan yang melingkar di tengah ini namanya kambium. Nah, kambium ini nanti akan membelah terus sel-selnya, menyebabkan terjadinya penebalan. Jadi nanti bisa jadi kambium itu menebal, ya, menebal. Nah, ke arah luar dan ke arah dalam, sehingga menyebabkan tumbuhan akan membesar atau melebar, ya. Kemudian kalau misalkan kalian sering melihat ya di perhutani atau dimanapun itu ada potongan bongkahan kayu yang terpotong, biasanya kayu-kayu itu di tengah-tengahnya itu ya ada semacam lingkaran-lingkaran ya seperti ini. Nah, ini adalah lingkaran tahun. Lingkaran tahun ini sebenarnya adalah kambium yang membelah terus, menebal gitu ya, memperbesar sehingga menyebabkan tanda-tanda seperti lingkaran yang terus ada gitu ya. Nah, adanya kambium ini juga sebenarnya kalau diperinci lagi menyebabkan xilem itu juga bertingkat-tingkat ya. Jadi kalau diperbesar nanti, kalau ini diperbesar xilem dan phloem, ini xilem dan phloem gini ya. Harusnya kan cuma dua seperti ini ya, xilem dan phloem. Tapi karena ada aktivitas kambium di tengah ini, xilem dan phloem itu menjadi membesar. Dinamakan xilem. Ini xilem ya, xilem sekunder dan phloem sekunder. Nah, phloem dan xilem sekunder itulah yang sebenarnya menyebabkan terjadinya lingkaran tahun. Ya, adanya perubahan musim dari kemarau ke penghujan menyebabkan lingkaran tahun semakin banyak, ya, atau semakin nampak. Kalau ketika musim kemarau dia kurang air, maka apa yang terjadi? Pertumbuhannya kan melambat. Ya, xilemnya juga dia akan susah mencari air. Ya, nanti akan semakin kecil, kemudian nanti semakin gelap ya, kering. Kemudian nanti ketika musim penghujan dia kembali tumbuh, maka dia semakin terang. Makanya dia seperti gelap terang, gelap terang, gelap terang. Nah, itulah penyebab dari terjadinya lingkaran tahun. Oke, satu lagi pembahasannya yaitu menyebabkan pertumbuhan memanjang itu primer. Kalau sekunder berarti menyebabkan pertumbuhan
pertumbuhan melebar. Ya, melebar. Sampai di sini paham anak-anak? Jadi pertumbuhan primer itu cirinya memajang, kalau sekunder melebar. Kita bahas satu pembahasan lagi di pertemuan kali ini, yaitu tentang perkembangan. Simak videonya. Tentang tipe perkecambahan dan juga macam dari pertumbuhan. Sekarang kita masuk ke pembahasan perkembangan. Sebenarnya perkembangan sudah dijelaskan di awal, yaitu proses menuju kedewasaan, di mana suatu makhluk hidup mengalami pematangan fungsi organ tertentu. Dalam kaitannya ini yaitu pematangan organ pada tumbuhan. Contohkan adalah pematangan organ reproduksi pada tumbuhan, munculnya bunga. Ya, bunga itu sebagai organ reproduksi tumbuhan. Ingat tumbuhan angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Kalau tumbuhan berbiji terbuka, gymnospermae, itu bukan bunga ya, tapi berupa runjung atau strobilus gitu ya. Kita tuliskan perkembangan. Yaitu proses menuju kedewasaan. Kemudian matangnya fungsi organ tertentu. Contohkan reproduksi. Ya, contohkan ada bunga di sini misalkan. Ya, misalkan bunga. Ya, bunga apakah ini ya? Contohkan saja gambar bunga. Kemudian bunga akan berubah menjadi buah. Di buah di dalamnya terdapat biji. Nah, biji ini nanti akan berkecambah kembali ya ketika sudah terlepas dari buahnya. Jadi itulah proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pada kesempatan kali ini kita hanya membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, beserta dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Tetap belajar, jangan lupa untuk membuka lagi buku ya bacaannya, kemudian simak video ini terus ya, ulangi, melihat, mengulang-ulang video ini agar semakin paham kembali.